Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Bu. Nah, alhamdulillah salah semua ya. Ibu cek kehadiran dulu. Awaludin Akbar, Hadir. Fatimatul Zahra, Hadir, Bu. Kamila Nur Faiza, Rizky, Hadir. Salma Selvia. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Allah mulai. Programnya ya, bukan memperpanjang. Terus berdoa selesai. Nah, apakah anak-anak pada pagi hari ini siap untuk belajar? Ya, Bu. Oke, kita siap semua. Nah, pada pagi hari ini materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang jamur atau ini. Nah, sebelumnya anak-anak pasti sudah pernah melihat kan ya jamur semua. Nah, biasanya anak-anak itu melihat jamur di tempat apa? Anak kalian yang sudah dengan siapa? Ruang ibu. Tempe, Bu. Ya, betul. Maka salah satunya dengan memperlihatkan dengan alkil hari. Silakan kalian bekerja. Oke, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Senyawa yang memperbaiki. Baik, tujuan pembelajaran pada jamur ini yaitu untuk menjelaskan ciri-ciri umum devisio dalam kingdom kuning. Yang kedua, menjelaskan dasar pengelompokan kuning. Yang ketiga, untuk menggambarkan struktur tubuh jamur dari berbagai golongan. Yang keempat, membedakan berbagai golongan jamur berdasarkan ciri-ciri morfologinya. Yang kelima, menjelaskan cara-cara perkembangbiakan yang ditemukan pada berbagai golongan jamur. Nah, kata jamur itu berasal dari kata Latin yakni fungi. Jamur sifatnya eukaryotik. Nah, di sini ada yang tahu sifat eukaryotik itu apa? Sifat eukaryotik itu dari sifat yang mempunyai membran inti. Nah, pada jamur ini juga tidak memiliki klorofil. Jamur ini bereproduksi dengan cara aseksual yang menghasilkan spora, kuncup, dan fragmentasi. Sedangkan secara seksual dengan zigospora, ascospora, dan mesidiospora. Jamur ini hidupnya di tempat yang gelap, air laut, air tawar, di tempat yang asam, dan biasa itu bersimbiosis dengan ganggang yang membentuk lumut atau lichen. Nah, lichen ini biasanya itu hidup di batang pada tumbuhan. Ciri-ciri dari jamur. Jamur merupakan organisme eukaryotik itu sudah disebutkan. Nah, kebanyakan itu multiseluler, ada juga yang uniseluler. Multiseluler itu mempunyai banyak sel, dan sedangkan uniseluler itu hanya memiliki satu sel. Nah, yang membedakan jamur dengan tumbuhan adalah jamur itu tidak memiliki klorofil, nah itu memiliki klorofil. Lalu ciri-ciri jamur selanjutnya adalah dinding selnya mengandung kitin dan glukan. Jamur bersifat heterotrof, yaitu sebagai saprofit. Heterotrof itu merupakan sifat yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Nah, saprofit itu biasanya jamur ini menyerap nutrisi dari organisme-organisme yang sudah mati. Kalau parasit itu jamur juga menyerap nutrisi, tapi dari organisme yang masih hidup. Sifatnya itu merugikan dan ada juga hidup bersimbiosis dengan organisme lain seperti contohnya ikan tadi. Jamur banyak terdapat di lingkungan, bentuknya macam-macam, ada yang seperti bola, gada, payung, dan sebagainya. Jamur berhabitat di tempat gelap, kurang cahaya, dan mempunyai sisa-sisa organik. Ada payung yang masuk dan tempat buangan sampah. Ini namanya hifa yang di kotak-kotak ini. Lalu kumpulan-kumpulan hifa itu disebut miselium. Nah, macam-macam hifa itu ada 3. Yang pertama yaitu aseptat, yaitu aseptat. A artinya tidak, septat itu artinya
sekat. Jadinya hifa itu tidak memiliki sekat. Kalau hifa tidak memiliki sekat itu contohnya tidak memiliki garis-garis yang ini, jadi hanya bentukannya seperti ini. Ada satu sekat itu memiliki satu nukleus, dapat dilihat di sini. Nah ini kan hifa, terus ini sekat. Nah satu sekat itu memiliki satu nukleus, namanya hifa septat nukleus. Lalu yang ketiga yaitu ada hifa septat multinukleus. Jadi pada satu sekat itu satu sekat terdiri dari banyak nukleus. Klasifikasi jamur berdasarkan cara reproduksi seksualnya, yaitu dapat dilihat ya anak-anak, berdasarkan cara reproduksi seksualnya jamur dibagi menjadi ya, yang pertama yaitu ada zygomicota, ascomicota, basidiomicota, dan euromicota. Zygomicota memiliki ciri-ciri habitat di darat, tanah, dan hidup dengan saprofit. Merupakan kelompok utama dalam membentuk mycorrhiza. Memiliki miselium yang bercabang banyak dan juga tidak bersifat. Zygomicota memiliki hifa yang bersifat senositik. Dinding sel terdiri dari litin dan tidak memiliki zoospora, sehingga spora memiliki sel-sel yang berdiri. Lalu contoh dari jamur zygomicota ini yaitu pada jamur tadi disebutkan jamur roti. Jamur roti nama spesiesnya Rhizopus atau nah kalau jamur roti ini dilihat di mikroskop akan terlihat seperti ini, ada 3 bagian di sini. Yang ini yang menghubungkan kayak antar jamur itu namanya storon. Nah kalau yang ini itu seperti akar pada tumbuhan namanya rhizoid. Nah kalau ini yang memiliki tangkai terus ada di bulan ini namanya sporangiophoron. Nah sporangiophoron ini merupakan tempat untuk jamur berkembang biak. Yang kedua ada jamur ascomicota. Selanjutnya ada yang jamur basidiomicota. Ciri-ciri jamur basidiomicota ini merupakan jamur yang uniseluler. Hifanya bersekat, dibedakan hifa primer atau berinti 1 dan hifa sekunder yang berinti 2. Dinding selnya tersusun atas zat litin. Reproduksi vegetatif dengan membentuk polydiospora memiliki 1 inti fagoi. Reproduksi generatif dengan menghasilkan basidiospora. Mengandung inti fagoi, memiliki tulang diploid bersekat, memiliki basidiospora. Bagian buah berarti seperti payung atau kuping. Beberapa jenis dapat dijadikan sebagai sumber makanan. Nah, contohnya di sini ada jamur ini dengan kalau semakin warna jamur itu semakin gelap menandakan jamur. Nah, ini contohnya jamur maka jamur basidiomicota. Ini tidak lalu yang terakhir ada deuteromicota. Ciri-ciri dari jamur deuteromicota ini adalah memiliki hifa bersekat dengan dinding sel dari bahan litin. Selnya multiseluler dan uniseluler. Reproduksi vegetatif dengan membentuk polydiospora. Jarang membentuk tubuh buah, sebagian besar bersifat mikroskop dan hidup sebagai saprofit dan parasit. Mudah untuk mantapkan pemahaman kalian mengenai klasifikasi jamur ini, Ibu akan membuat tabel
Nanti anak-anak mengisi ya. Anak-anak di sini sudah membuat tabel, nanti anak-anak akan mengisi. Untuk yang mau mengisi silakan buka. Jahrom, silakan. Ya. Jadi A.
tabelnya ya. Nah, Ibu akan membagikan kelompok kalian menjadi 2 kelompok. Lalu kalian akan mengerjakan tugas LKPD dari buku. Silakan yang ini sebagai Jadi di sini ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Kalian di sini akan mengisi tabel, lalu menjawab soal ISEA yang ini dan presentasikannya di depan. Nah ini salah satu cara untuk membuat after 3. Membuat yang di kota. Kita sebagai sumber Bagaimana? Ada yang bingungkan? Belum Ibu. Masih proses, Bu. lagi hapusnya dan bersama-sama Iya. Jamur. ini ya, nanti ya. Kalau pendek itu nanti mobil. Anak-anak waktunya sudah habis, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, karena waktunya sudah habis, maka tidak jadi maju ya, hanya menunjukkan saja. Silakan perwakilan kelompok untuk mengumpulkan. Saya ini dikomunikasikan ini bukan bersih macam-macam struktur dari alkohol yang perlu kita Mungkin buat. itu saja yang dapat disampaikan pada hari ini. Bila ada kesalahan kata atau perlakuan yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Biasanya loh Ibu Ani ini dia Wassalamualaikum warahmatullahi